その恥じらいはベッドではどうなるんやろ。目に焼き付けたい。今夜陽子ちゃんを酔わせたら会いたいなって思っちゃったりして。マジ？クマと？Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime The Fable episode 16. Bila yang penasaran akan cerita sebelumnya, tinggal klik di playlist Dan Anime ya. Dan bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Sato dan Kuro pun masih berada di gunung setelah mendapatkan ular berbisa. Sebelum dipanggang dan dimakan, Sato pun lalu mengambil bisa racunnya dulu untuk Sato melawan beruang nanti. Namun dengan racun yang dia dapat itu tidak akan membuat beruang mati, hanya saja membuat rasa sakit dan bengkak beberapa hari. Karena beruang tidak lemah seperti manusia. Dan itu hanya saja Sato ingin memberi pelajaran beruang itu. Setelah racun diambil, ular itu pun langsung dieksekusi oleh Sato. Kuro yang melihat Sato membunuh ular pun sampai heran. Namun Kuro juga sudah agak terbiasa karena sudah ketiga kalinya ini Kuro melihat Sato membunuh ular. Apalagi Kuro juga baru tahu bahwa daging ular itu enak. Apalagi ular yang berbisa. Dan ini lalu beralih memperlihatkan Yoko. Yoko pun masih di rumah dan masih sibuk dandan untuk Yoko nanti berkencan dengan Kawai. Karena Yoko juga ingin membuat hati Kawai luluh dan menjadikan dia jadi milik Yoko. Dengan bersenang-senang di bar dan minum bir sampai mabuk kepayang. Karena Yoko di rumah bosan dan bingung mau ngapain. Makanya Yoko mengajak Kawai untuk bersenang-senang. Kembali ke gunung lagi. Hari pun sudah mulai gelap. Sato dan Kuro juga sudah bersiap akan menghadapi beruang bila beruang itu datang ke mereka. Dengan menunggu kedatangan beruang, namun gilanya Kuro malah ereksi berat. Dengan begitu, Kuro pun lalu berpikir, apa karena makan daging ular beracun itu ya? Dengan Sato terus bicara menerangkan tentang beruang kepada Kuro, namun Kuro pun tak mendengarkannya, karena Kuro menahan Joninya itu. Dan ini lalu beralih ke bar Buffalo. Kawai pun sudah datang ke situ. Kawai pun lalu bercerita dengan pelayan bar bahwa Kawai akan bertemu dengan Yoko dan Kawai akan membawa Yoko ke hotel dan bercinta. Maka dari itu Kawai meminta pelayan bar untuk membantunya. Beralih ke gunung lagi. Kuro pun masih terus menahan Joninya. Dan Kuro juga tidak mau bercerita dengan Sato. Dengan Kuro mengalihkan obrolannya menanyakan ke Sato, kenapa Sato tidak takut dengan beruang? Sato pun menjawab, tidak usah khawatir, karena ada satu hal yang semua beruang tidak pahami, bahwa manusia itu lebih pintar dari mereka. Tiba-tiba Sato pun lalu menyadari bahwa akan ada binatang mendekat. Kuro pun lalu berdiri bersiap, tapi dengan Kuro berdiri pun sedikit merunduk. Sato melihat Kuro seperti itu pun juga mengerti bahwa makan daging ular berbisa juga akan ereksi begitu. Namun Sato pun menyuruh Kuro untuk tetap tenang dan menuruti perintah dari Sato saja. Dan terlihat beruang pun sudah muncul. Namun ini beralih ke bar lagi. Dan terlihat Yoko pun sudah sampai di bar itu dan bertemu dengan Kawai. Pelayan bar melihat itu pun lalu beranggapan bahwa malam itu
bakal liar sekali karena kedua orang itu akan saling memperdaya di acara minum itu. Dan pelayan bar itu pun juga mengerti bahwa Kawai itu adalah penghancur hati nomor 1 di bar itu dan sering gonta-ganti wanita. Dan Yoko adalah salah satu wanita paling seksi yang pernah datang ke bar itu dan punya daya pikat yang melebihi penampilannya. Setelah Yoko duduk dan mendekat ke Kawai, Yoko pun lalu mengatakan bahwa Yoko suka minum tapi lemah sama alkohol. Padahal itu Yoko hanya memancing Kawai saja. Mendengar itu, Kawai pun lalu pesan minum saja. Karena tadi Kawai sudah berpesan dengan pelayan bar itu untuk membuatkan minum buat Kawai yang lebih ringan vodkanya daripada punya Yoko. Namun pelayan bar itu membuatkan kandungan vodkanya secara adil untuk mereka berdua. Mereka pun lalu minum bersama. Dengan meminum, Yoko pun terus memancing Kawai agar masuk dalam permainan Yoko. Itu pun membuat pikiran Kawai sampai menjadi-jadi. Pelayan bar melihat itu pun juga beranggapan lagi bahwa mereka berdua itu memang sepuh karena saling memulai serangan ringan. Mereka berdua pun dengan minum sambil mengobrol. Dengan obrolannya, Yoko pun mengatakan bahwa abangnya sakit-sakitan dan saat itu abangnya pergi ke gunung untuk mencari udara segar. Makanya Yoko ingin minum sampai mabuk. Mereka pun terus mengobrol berbagai hal sambil minum-minum. Dan ini beralih ke gunung lagi. Sato dan Kuro pun terus menanti kedatangan beruang. Dan tiba-tiba beruang pun lalu menerkam Kuro. Sato pun lalu menancapkan pisaunya yang sudah diberi racun ular itu tadi. Ketika beruang itu akan menyerang Sato, Sato pun lalu berlindung menggunakan tenda Kuro. Beruang pun akhirnya berlari pergi. Namun Sato pun lalu melemparkan tombaknya kembali. Dari situ Sato pun jadi lega karena bisa membuat beruang itu takut dengan manusia dan akan kesakitan dengan racun ular itu tadi. Setelah itu Sato pun lalu mengajak Kuro untuk minum teh panas. Kuro pun sampai kagum dengan Sato karena Sato menghadapi beruang bisa setenang itu. Dan ini kembali ke bar lagi. Dengan mereka berdua minum pun sudah ke-20 gelas itu. Dan ternyata Kawai pun sudah tak berdaya dan tokek-tokek. Akhirnya Kawai pun jadi mainan Yoko saja. Setelah Kawai keluar dari toilet dan berjalan akan mendekat ke Yoko, namun Kawai berjalan pun sudah sempoyongan. Bahkan dengan perkataan keras Kawai mengatakan, setelah duduk kembali, Kawai pun meminta air minum biasa. Namun Yoko pun malah mengasih bir lagi dong. Dan itu pun membuat Kawai tak berdaya. Setelah Yoko mengecek keadaan Kawai dan ternyata masih bernafas, Yoko pun lalu berpamitan dengan pelayan bar akan pulang. Karena pagi nanti Yoko akan menjemput si Sato. Pelayan bar pun lalu mengatakan dalam hatinya bahwa pemenangnya adalah Ratu Mabuk Yoko itu. Menang telak yang sensasional. Dan ini beralih ke gunung. Hari pun sudah pagi. Dengan Kuro mencuci mukanya di sungai, memikirkan bahwa yang dia dapat camping di hutan itu sangat menakjubkan. Banyak yang dia tahu tentang survival dan juga mengerti apa yang dikatakan Sato tentang kecerdasan dan inovasi. Sato pun lalu datang mendekat ke Kuro. Kuro pun lalu bertanya dengan Sato, alat apa yang dia pakai sebagai pembunuh profesional. Sato pun menjawab tidak ada alat yang spesial. Hanya saja target Sato akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Makanya Sato datang ke gunung agar bisa menggunakan kecerdasan dan inovasinya. Sato pun lalu mengajak Kuro untuk pulang. Dan Yoko di rumah pun sudah berangkat menjemput mereka.
Dan lucunya, Sato dan Kuro berlari pulang. Kuro pun dikerubuti lebah dong, sampai hidungnya kena sengat. Dan Yoko pun sudah sampai di titik jemput. Dan mereka berdua pun sudah menunggu di jalan. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Dengan berjalan pulang, Sato pun lalu memberikan pisaunya ke Kuro yang dibeli kemarin. Itu pun membuat Kuro sangat bahagia. Dan lanjut di episode 17 ya. Terima kasih.